Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Wahyudi, mahasiswa Universitas Terbuka UPPBP UT Bandung dengan prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan melakukan tugas praktikum 3 basis data, yaitu melakukan praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi. Untuk yang pertama adalah saya akan melakukan simulasi praktikum transaksi, yaitu transaksi komit. Untuk melakukan tugas ini, kita akan menggunakan basis data yang dari tugas sebelumnya, yaitu tugas 2, yaitu di database rumah sakit. Nah, untuk melakukan komit ini, kita langsung saja ke tambahkan rutin. Ya, tambahkan rutin. Tambahkan yang pertama akan saya simulasikan adalah transaksi komit. Nah, sebelum ke komit, saya akan tampilkan dulu transaksi yang pertama. Nah, di sini akan saya menampilkan transaksi, yaitu menambahkan pasien baru pada tabel pasien dengan ID 7 bernama Januar, beralamat di Tegal dengan jenis kelamin L, laki-laki. Nah, saya akan juga melakukan select semua dari data menampilkan data dari data pasien. Oke, kita simpan. Lalu transaksi kita simpan. Lalu untuk menanggil transaksi kita bisa melakukan call nama transaksi. Nah, di sini akan muncul nama dari data yang kita inputkan. Kan tetapi ketika kita cek pada tabel, data yang kita inputkan ini tidak masuk karena kita tidak melakukan commit. Jadi untuk agar data yang kita inputkan pada transaksi itu masuk ke dalam tabel, kita harus melakukan commit. Jadi kita coba lagi dengan commit. Tambahkan transaksi baru, 2.
Nah, di sini sebelum kita menampilkan, data dari tabel pasien, kita lakukan commit dulu. Oke, kita lakukan, kita coba panggil transaksi 2-nya. Nah, ini kita muncul transaksinya, kita cek juga pada tabel. Nah, sesuai. Oke, itu commit. Lalu, selanjutnya adalah percobaan rollback. Dulu transaksinya. Di sini pada transaksi 3 ini kita akan melakukan rollback. Nah, di sini saya mencoba untuk mengupdate nama pasien ke ke Johan, di mana dengan ID pasien 7. Kita rollback, kita siapkan coba. Seharusnya, nah di sini tidak terjadi apa-apa karena tadi datanya kita rollback. Hmm. Lalu kita coba dengan contoh lainnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan simulasi save point ya. Tambahkan tempat.
Ada simulasi, transaksi SharePoint di sini akan saya menambahkan sebuah pasien baru yang bernama Christopher yang saya, save menjadi SharePoint pertama, lalu ada menambahkan juga pasien dengan ID 6 hari, akan tetapi ini saya rollback kembali ke SharePoint, 1, jadi, seharusnya nanti, atas nama hari ini dengan ID 6 ini tidak akan muncul pada tabel. Lalu insert pasien, ID 8 bernama Jenny, si commit, coba kita save dulu, lalu kita tampilkan transaksi 4. Nah, jadi dengan ID 6 tidak muncul karena kita rollback ke Christopher. Lalu yang selanjutnya adalah eh, uji transaksi trigger. Nah, untuk simulasi trigger ini kita memerlukan dua tabel baru, yaitu saya sudah menyiapkan tabelnya, yaitu tabel obat, nah, obat dulu, lalu juga tabel transaksi obat. Tabel transaksi obat kita buat karena nanti memerlukan relationship, kita buat dengan ini satu trainer, dan nah, kita buat relasinya, ya, masukin ID, buat relasi lagi, untuk obat, obat, itu. Oke, lalu kita lakukan pembuatan trigger. Nah, di sini trigger kita tambahkan trigger, nama trigger jual. Sebelum itu saya tambahkan dulu jenis obatnya. Saya sudah memasukkan obat paracetamol dalam Podipit. Nah, jadi di sini adalah trigger ini saya akan mengubah ketika terjadi transaksi pada tabel transaksi obat ini, maka stok pada tabel obat akan otomatis berkurang. Thinking transaksi jual. Nah, ini terdapat pada tabel yang before insert, maka di sini akan saya dengan kodenya adalah update obat set top mendengar pada
tabel dikurangi dengan jumlah pada transaksi, where di mana ID obat sama dengan minum. Oke. Jadi ini sini adalah saya akan mengupdate tabel obat di mana tabel kolom stok. Stok ini akan dikurangi dengan jumlah transaksi obat, yang mana ID obat adalah ID obat pada ini. Oke, simpan. Jadi ketika kita tambahkan transaksi, pada transaksi ini misalkan ID pasien, ya, obatnya adalah ini, jumlahnya jadi paracetamol memiliki jumlah 100, kita langsung kurangi 10 dengan harga 0. Coba ini transaksi, oke, harusnya di sini juga berkurang. Nah, di sini berkurang. Jadi ini 90 sekarang berkurang menjadi 90. Ya, selanjutnya adalah tugas replikasi. Untuk replikasi ini saya sudah mengikuti alur perintah yang ada di panduan. Nah, di sini saya menggunakan VirtualBox. Nah, di sini saya sudah menginstal dan melihat replikasinya. Di sini juga status replikasinya itu sudah berhasil. Save IO running, save SQL running, yes, dan yes. Lalu kita nanti ketika ada sebuah perubahan pada master yang di sini, saya contohkan, saya tambahkan lagi ini, perintah insert yang nomor satu ini obatnya paracetamol yang awalnya 90 akan saya kurangi 40. Set. Oh, tidak bisa. Oke. Ini bisa juga. Nah, saya full ini. Empat puluh, ini harga 0. Oke, oke. Nah, seharusnya tadi di sini 90 menjadi 50, maka di sini di flashnya itu kan juga sama berubah menjadi 50. Itu saja tugas kali ini, tugas tes serta 3. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Bila kritik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.